Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom semua, kembali dalam Rise Up hari ini dan kita sama-sama renungkan dari 1 Tawarikh 29 dan ayat yang diangkat adalah ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah aku ini
Menurut Alkitab dikatakan bangsaku, jadi siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kita juga tahu bahwa latar belakang ini juga bicara tentang bagian akhir dari kehidupan Raja Daud sebelum beralih ke Salomo menjadi raja. Dan pasal ini juga sangat penting menggambarkan penyerahan tongkat estafet kepada Salomo dan juga persiapan pembangunan rumah Tuhan atau rumah Allah, bait Allah, dan hati Daud yang penuh penyembahan serta kerendahan hati. Itu yang bisa kita lihat dari pasal ini. Dan situasi saat itu adalah Daud sangat rindu membangun bait Allah bagi Tuhan, tetapi memang Tuhan tidak mengizinkan karena Daud adalah seorang prajurit dan banyak menumpahkan darah, ya kalau kita baca di Tawarikh 28 ayat 3. Dan sebagai gantinya Tuhan memilih Salomo untuk membangun bait Allah. Walaupun tidak menjadi pembangunnya gitu ya, yang membangunnya, tapi Daud tidak kecewa atau jadi berhenti melayani. Justru ia itu mempersiapkan betul-betul bahan-bahan yang terbaik, mengumpulkan emas, perak, kayu, batu permata untuk sebuah pembangunan rumah Tuhan. Bahkan dia juga menggerakkan para pemimpin untuk memberi. Jadi mendorong semua untuk memberi dan mempersiapkan generasi berikutnya. Ini menunjukkan hati seorang pemimpin sejati tetap setia sekalipun bukan dirinya yang menerima, istilahnya ada di panggung, disorot gitu ya. Tapi justru Salomo yang menjadi peran utama di dalam pembangunan ini. Dan isi penting dari pasal 29 ini adalah yang satu, kita lihat persembahan sukarela untuk rumah Tuhan. Jadi bangsa Israel memberi dengan sukacita dan rela hati itu untuk pembangunan bait Allah. Jadi kita tahu bahwa kita perlu belajar dalam hal memberi untuk kita membawa dengan sukacita dan rela hati. Dan ayatnya yang ayat 9-nya itu berkata, bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan sukarela. Dan suasananya adalah tentunya suasana rohani, bukan terpaksa gitu ya, tapi betul-betul itu sebuah penyembahan. Yang kedua kita belajar adalah doa penyembahan Daud. Daud memuliakan Tuhan dan mengakui bahwa kekayaan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan semuanya berasal dari Tuhan. Itu sangat disadari banget oleh Daud ya. Jadi bagian ini menjadi salah satu doa penyembahan terbesar dalam Perjanjian Lama. Dan ketiga, kita mau melihat bagaimana peneguhan Salomo dilakukan. Daud tuh meneguhkan Salomo di depan bangsa Israel agar siap melanjutkan visi Tuhan. Dan pesan utama ini yang kita belajar adalah semua berasal dari Tuhan. Daud sadar manusia hanya pengelola berkat Tuhan. Kedua adalah generasi berikut harus dipersiapkan. Oleh Daud juga tidak membangun untuk dirinya sendiri saja, tapi memikirkan masa depan rumah Tuhan. Dan yang ketiga juga adalah memberi adalah penyembahan. Itu perlu disadari bahwa penyembahan yang benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang keempat adalah tetap setia walau bukan kita yang menikmati hasil akhirnya. Jadi dari sini kita mau belajar bahwa sadari semua keberhasilan berasal dari Tuhan, tetap setia meski kita hanya menabur bukan menuai. Jadi biarlah ini memberkati kita untuk kita tetap sukacita di dalam hal memberi kepada Tuhan sebagai penyembahan. Mari kita berdoa. Dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa di dalam segala sesuatu kami menyadari bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan sukacita bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 1 Tawarikh 29.
sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, "Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan, Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu.
beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.